Anda akan mendengarkan kisah mengenai Maulana Ishaq. Siapakah Maulana Ishaq itu? Silakan ikuti video berikut ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk subscribe channel Kandakno Wong. Nama Maulana Ishaq pertama kali tercatat. Beliau bersama dengan Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Muhammad Al-Maghribi menyebarkan agama Islam ke wilayah Champa, India, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sekitarnya. Nama Maulana Ishaq juga muncul sebagai menantu dari Menak Sembuyu, yaitu penguasa di Blambangan. Maulana Ishaq disebut juga dengan Syekh Wali Lanang. Anak dari Menak Sembuyu bernama Dewi Sekardadu. Ada juga yang menyebutnya dengan nama Retno Sabodi. Namun pernikahan dengan putri dari Prabu Menak Sembuyu tidak berjalan dengan mulus. Terdapat konflik antara menantu dan mertua saat Maulana Ishaq meminta ayahnya untuk memeluk agama Islam. Maulana Ishaq kemudian pergi meninggalkan istrinya yang telah hamil tua. Retno Sabodi atau Dewi Sekardadu kemudian meninggal setelah melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itulah yang nanti dikenal sebagai Sunan Giri. Selain itu, Maulana Ishaq juga menikah dengan Syarifah Pasai yang merupakan keturunan dari Kesultanan Samudra Pasai. Dari pernikahannya dengan Syarifah Pasai ini, beliau dikaruniai seorang putra, yaitu Syarif Ainun Naim, dan seorang putri yang bernama Dewi Saroh. Dewi Saroh inilah yang merupakan istri dari Kanjeng Sunan Kalijogo dan sekaligus merupakan ibu dari Sunan Muria. Dikisahkan bahwa setelah kelahiran dari putra Maulana Ishaq dengan Dewi Sekardadu atau Retno Sabodi, di kerajaan Blambangan terjadi wabah besar. Raja Blambangan menuduh bahwa wabah itu berhubungan dengan kelahiran bayi laki-laki putra Maulana Ishaq. Bayi laki-laki itu kemudian diletakkan di dalam peti dan dihanyutkan ke tengah laut, dan kemudian peti itu tersangkut di kapal milik Nyai Pinatih yang sedang berlayar ke Bali. Bayi itu diberi nama Joko Samudro. Setelah cukup umur, Joko Samudro dikirim ke Ampel Dento untuk berguru kepada Sunan Ampel. Ternyata Sunan Ampel sudah mendapat pesan dari Syekh Maulana Ishaq bahwa putranya itu harus diberi nama Raden Paku. Kemana perginya Maulana Ishaq setelah ada konflik dengan mertuanya? Ternyata beliau pergi ke Malaka dan menikahi putri dari penguasa Samudra Pasai saat itu. Cerita ini cocok dengan peristiwa ketika Raden Paku dan Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang pernah bermaksud pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus berhaji. Namun
keduanya hanya sampai di Malaka dan bertemu dengan Maulana Ishaq, ayah kandung Raden Paku. Kemudian keduanya diberi pelajaran tentang berbagai ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf. Di dalam sumber yang dicatat terdapat silsilah tarekat Satoriyah yang menyebut nama Syekh Maulana Ishaq dan Raden Paku atau Sunan Giri sebagai guru tarekat Satoriyah. Ini menunjukkan bahwa aliran tasawuf yang diajarkan Maulana Ishaq dan Raden Paku adalah tarekat Satoriyah. Makom dari Maulana Ishaq diyakini berada di daerah Kemantren Paciran, Lamongan. Beliau wafat sekitar tahun 1463 Masehi. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa beliau kembali ke Pasai dan meninggal di Pasai, sedangkan yang ada di Jawa hanya petilasan. Wallahu alam bishawab. Demikian kisah tentang Maulana Ishaq. Semoga menambah wawasan dan menambah informasi.